apa yang menjadi entry point dari Pilkada Sumatera Barat 2024 ini? Oleh sebab itu kita juga berharap di dalam pelaksanaan pilkada ini seluruh pihak, partai politik apalagi paslon, itu juga menjalankan menjadi aktor peserta pemilu, menjadi aktor paslon secara bermartabat. Di sejauh perjalanan ini apakah KPU memandang masih berjalan di koridornya atau sudah mulai banyak yang melenceng-lenceng? Ada yang terjadi di Sumbar yang mayoritas? Ada di Damastraya, karena pasangan calon. Nah, jadi kalau pilkadanya satu pasang calon, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para viewer sedunia. Ngobrol pintar bareng Toat atau Ngopi Toat kembali hadir menyapa para pemirsa bersama seorang narasumber yang paling dicari dalam saat ini di Sumatera Barat, yaitu Bapak Ori Satipa Sapman. Beliau komisioner di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dari bagian divisi teknis penyelenggaraan pemilu, dan semua hal persoalan pilkada baik di Sumatera Barat maupun di kabupaten kota sendiri beliau pasti akan merecoki apakah sesuai dengan teknisnya atau tidak. Tidak banyak saya biasa manggil beliau tuanku. Assalamualaikum Tuanku. Waalaikumsalam Bang. Beliau bukan orang asing lagi dalam persoalan kepemiluan karena berkarir 2 periode di KPU Padang Pariaman 1 periode. 1 periode, kemudian ke KPU Sumbar. Ori Satipa Sabar Tuanku. Ini pilkada pemilihan langsung yang sudah keberapa ini? Kalau pemilihan langsung serentaknya baru sekarang ya. Baru sekarang. Ya, yang pemilihan. Kalau ini kan pemilihan langsung pasca pemilihan DPR itu sudah sering kali dari mulai tahun 2005. Kemudian ada beberapa fase yang oleh sebab itulah kenapa di dalam undang-undang pilkada sekarang diatur serentak supaya fase per fasenya diketahui. Ya. Kan sebelumnya tahun 2020, sebelumnya ada 2008, sebelumnya ada 2007. Nah, tapi di berbagai belahan. Ya, kita mulai pemilihan langsung kepala daerah ini tahun 2005. 2005. Dan itu sudah dilakukan mungkin, dan tuanku juga sudah memahami gitu kan apa betul pilkada itu. Tapi dalam pengregulasian pasti berubah. Ada perubahan. Apa yang menjadi entry point dari Pilkada Sumatera Barat 2024 ini? Kalau dari segi pelaksanaan dan guidance yang akan kita bangun dari awal itu kan kita mencoba mengangkat sebuah isu atau tagline yang bernama Pilkada Bermartabat Berarti untuk Negeri. Nah, kita mendeklarkan kepada masyarakat Sumatera Barat, kepada peserta pemilu, bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu yang bermartabat dalam makna bahwa kita melaksanakan helat pilkada ini dengan penuh integritas berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas penyelenggaraan pemilu, berkepastian hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita juga berharap di dalam pelaksanaan pilkada ini seluruh pihak, partai politik apalagi paslon, itu juga menjalankan menjadi aktor peserta pemilu, menjadi aktor paslon secara bermartabat, mulai dari proses yang dia lalui, kemudian kampanye yang dilaksanakan, kemudian pada saatnya nanti tentu masyarakat yang menentukan, pemilihlah yang menentukan. Nah, kita juga berharap menyikapi hasil pemilu ini dengan secara bermartabat pula. Nah, karena apa? Pilkada ini kan sebenarnya hanya tujuan, hanya proses. Tujuan akhirnya adalah berarti untuk negeri kita, sehingga masyarakat Sumatera Barat tercapai keinginan itu hidup yang sejahtera. Sumatera Barat pilkadanya diikuti oleh 2 pasang calon. Sumbar ya untuk pemilihan gubernur. Artinya KPU kan tidak terlalu capek-capek amat gitu. Kenapa tidak capek-capek untuk melaksanakan pilkada ini kan 2 calon. Mending lebih banyak kan 3, 4 kan agak puyeng juga KPU dia kan. Sama saja kalau pilkadanya 2 paslon, 3 paslon, 4 paslon, 5 paslon dan seterusnya sama saja.
apakah itu ada salon perseorangan atau tidak. Semuanya kan tergantung bagaimana kemudian kita mengelola ini dengan baik ya. Nah, dengan profesional. Alhamdulillah pada saat ini pilkadanya hanya 2 pasangan calon. Tetapi jangan dikatakan ini mudah karena kan akan dianggap apa namanya ini kan tarungnya namanya tarung hidup mati antara 2 pasangan calon. Kita harus head to head ya. Nah, kita harus mengelola ini dengan sangat baik, dengan sangat adil. Dan ini KPU siap untuk mulai itu? Sangat siap, sangat siap. Didukung oleh kekuatan SDM dan anggaran kita cukup memadai ya, walaupun tidak banyak ya. Kemudian SDM kita dan itu sampai ke level TPS untuk KPPS ya, dan gastipnya. Saat ini tahapan kampanye. Kampanye benar. Di sejauh perjalanan ini apakah KPU memandang masih berjalan di koridornya atau sudah mulai banyak yang melenceng-lenceng? Kalau sampai saat ini yang kita amati, kemudian juga berdasarkan informasi output baik dari Bawaslu maupun dari paslon sendiri, ini saya berpikiran positif ya, teman-teman paslon baik pasangan calon gubernur ini maupun di daerah itu rata-rata memahami regulasi. Ini yang penting dulu. Pertama, mereka memahami regulasi, yang kedua mereka kemudian kita berpikiran positif, mereka sudah mulai bergerak bahwa pilkada ini adalah hanyalah sarana, sehingga mungkin kita berharap memang masing-masing paslon kita ini itu menganggap bahwa proses kampanye adalah proses memperlihatkan bahwa ini harus kita lalui secara bermartabat. Nah, itu yang penting kan. Nah, sampai saat sekarang ini tidak ada komplain kepada KPU. Yang ada malah kita diberikan masukan dong, kita kampanye hari ini gimana, kita kampanye di tempat ini bagaimana. Artinya kita menilai ini sangat. Dan KPU punya piranti untuk itu ya, helpdesk namanya. Ya, kita punya helpdesk, kita semuanya ke-5 anggota KPU terbuka, ditelepon kapan saja, ditanya kapan saja, kita berikan informasi. Gitu. Solusinya? Iya, solusinya. Termasuk solusinya? Iya, termasuk cara solusinya. menang kan enggak diberikan? Oh enggak ya? Karena kan pemilu kita, pilkada kita ini kan predictable prosedur, unpredictable result. Yes. Ya, dapat diketahui aturannya, kalau dia nggak tahu dapat kita beritahu, kan begitu? Hasilnya tunggu nanti. Hasilnya adalah tidak dapat diprediksi, karena pemilih lah yang akan menentukan. Pemilih Sumatera Barat sekarang berapa, Tunggu? 4,1 juta, lebih sedikit meningkat dari pemilih di pemilu kemarin. Kita beda dengan Jakarta ya? Apanya? Pola proses penghitungan suaranya, pemenang atau tidak menangnya? Oke, sistem pemilu kita untuk pilkada itu namanya pluralitas. Pluralitas? Ya, kecuali di Indonesia ini pilkada untuk DKI dan pilkada satu pasangan calon. Oh yes. Kalau DKI mayoritas. Berarti ada yang terjadi di Sumbar yang mayoritas? Ada di Damastraya. Karena pasangan calon. Nah, jadi kalau pilkadanya satu pasang calon, maka prinsip ballotingnya dalam pemberian suaranya itu namanya mayoritas. Mayoritas 50 jadi, tambah 1. 50% lebih dia harus memperoleh suara rakyat. Kalau enggak? Kalau enggak, maka dia tidak ditetapkan sebagai pemenang, nanti pilkadanya berikutnya. Ikut pilkada lagi. Kalau pluralitas, pilkada ini pacu lari. Nah, siapa yang suara terbanyak meskipun selisihnya cuma 1 suara, 2 suara dan seterusnya, itulah pemenang. Dialah pemenang. Oke. Itu beda. Itu 27 November. Iya, benar. Setelah 27 November penghitungan. Iya, benar. Berapa hari? Enggak banyak, enggak lama. Kalau dipilih kan lama ya, selama 3. Kan berjenjang juga penghitungannya. Iya, mulai dari rekap di TPS, di kecamatan, rekap dulu, baru kemudian rekap di kabupaten, terakhir di provinsi. Enggak lama. Oke, thank you Tuanku. Dan apa tipnya Tuanku untuk menghadapi sisa masa kampanye sampai ke masa tenang dan sampai ke hari pencoblosan? Untuk paslon kita tetap berharap bahwa proses ini adalah kita lalui dengan cara yang bermartabat, karena apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang dijanjikan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat kita di Sumatera Barat nantinya. Untuk kita masyarakat, ayo dilihat visi misi calon, diikuti kampanye-kampanyenya, kemudian dilihat track recordnya, lalu gunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November. Ada target kita? Kita enggak punya target, nanti sama Pak Divisi Parmas lah yang ngasih target. Target apa namanya istilah itu? Target partisipasi. Oke, siap Tuanku. Oke. Terima kasih Tuanku. Itulah Orisa Tipa Sakban yang tidak asing lagi bagi para
peserta pemilu di Sumatera Barat maupun masyarakat Sumatera Barat. Ngopi Toat kita akhiri, bila topik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh.